Apakah saudara mengetahui tujuan hidup saudara? Apakah saudara menghidupi tujuan hidup saudara? Selamat datang di T180. Saudara, di dalam proses kita mencapai tujuan hidup, ada banyak hal yang harus kita pahami. Salah satunya adalah kita harus memahami bahwa ada pihak-pihak lain yang tidak menyukai situasi hidup kita yang ingin dekat dengan Tuhan. Dan inilah yang saya mau mengajak saudara untuk mengerti siapa musuh kita. Di dalam Alkitab, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai yang ke-20 berkata, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Kehidupan orang percaya tidak lepas dari peperangan, dari perjuangan. Melawan siapa? Apakah melawan bos kita? Apakah melawan tetangga kita? Apakah melawan menantu kita, mertua kita? Apakah melawan orang lain? Ataukah melawan sesama manusia kita? Bukan, saudara. Alkitab dengan jelas berkata bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblislah yang harus kita perangi, saudara. Dan kita mengerti bahwa karena itu kita selalu ingin kita selalu ingin menghentikan segala perbuatan-perbuatan kedagingan kita yang dipengaruhi oleh iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pencuri iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Iblis selalu mengincar kelemahan kita dan menginginkan kegagalan kita. Ia seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 6 ayat 9. Di hari-hari yang seperti ini, saudara, di hari-hari di mana banyak hal terjadi, COVID-19, kebakaran hutan, orang banyak yang sakit, orang banyak kehilangan pekerjaan, rumah tangga banyak yang terganggu, dan lain-lain. Kita mesti ingat bahwa semua ini, di balik semua ini, ada penguasa-penguasa di udara, ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk menggagalkan dan menghancurkan iman dan pengharapan kita, saudara. Iblis sangat benci terhadap orang yang ingin beribadah, yang ingin dekat dengan Tuhan, yang ingin berdoa, yang ingin sungguh-sungguh. Karena itu dia selalu berusaha menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan dengan menebarkan ketakutan, dengan menebarkan kekhawatiran, dengan menebarkan kekecewaan, kepahitan, kebencian, dan putus asa. Hal-hal itu kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, kalau kita nggak mengenal Tuhan, maka dengan mudah iblis dapat menyeret kita ke dalam lembah-lembah kebencian dan kekecewaan seperti itu, saudara. Tuhan, kita percaya bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan dan dekat dengan Tuhan akan ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara ingat 1 Yohanes 4 ayat 4b bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, saudara, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan ketertiban. Saudara, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberikan kunci untuk bisa menang melawan segala tipu muslihat iblis, saudara. Di akhir zaman ini, iblis tidak tinggal diam. Karena itu, saudara, mari kenakan segala perlengkapan senjata Allah. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12.
Saudara, mari di dalam hari-hari ini makin giatlah kita di dalam doa-doa kita. Giatlah kita di dalam segala jam-jam doa kita, di dalam pujian dan penyembahan, di dalam segala macam jam-jam saat teduh kita dengan Tuhan. Karena pada saat kita menaikkan tangan kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan menolong kehidupan kita. Saudara, di saat kita lemah, sesungguhnya kita kuat karena ada kekuatan Tuhan. Kita harus mencapai akhir dari diri kita. Keangkuhan kita, kesombongan kita, kehebatan, semua yang dari manusia kita harus turun ke bawah, supaya kuasa Tuhan yang bisa naik ke atas dengan Roh Kudusnya, saudara. Saudara, ada banyak hal yang secara mata manusia mudah mengecewakan, tetapi bukan manusia hidup, bukan apa yang dari kita lihat, bukan apa yang dari kita rasa, tapi manusia hidup, orang percaya hidup karena iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan. Haleluya.